down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Vira Education Insight. Kali ini saya akan membahas tentang flowchart aplikasi yang sudah saya buat. Tapi sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Makfirah, NIM saya 221012. Saya dari kelas 5A, Amik Selat Panjang. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas UAS saya dari mata kuliah pemrograman Delphi dengan dosen pengampu Bapak Fikri Ramadan, Eskom Mkom. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan flowchart aplikasi ini, di sini saya akan membahas tentang pengertian dan simbol-simbol dari flowchart. Flowchart atau diagram air itu merupakan gambaran langkah-langkah atau alur dari suatu proses secara visual atau secara nyata. Flowchart ini sendiri memiliki beberapa simbol seperti kotak, lingkaran, dan tanda panah yang menunjukkan urutan proses dari awal hingga akhir. Contoh sederhana dari flowchart ini sendiri yaitu misalnya flowchart untuk menyeduh teh. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu pertama memulai, yang kedua rebus air, yang ketiga memasukkan teh ke dalam cangkir, yang keempat tuang air panas, yang kelima aduk dan tambahkan gula, yang keenam teh siap diminum, dan langkah yang terakhir yaitu selesai. Nah, itulah tadi contoh sederhana dari flowchart atau alur dari sebuah proses menyeduh teh. Nah, di sini juga flowchart itu memiliki beberapa aturan dalam membuat flowchart. Yang pertama itu flowchart dibaca dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Contohnya di sini seperti ini. Flowchart itu dibaca dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Untuk aturan yang kedua yaitu setiap simbol harus terhubung dengan anak panah. Di sini contohnya antara satu simbol dengan simbol lainnya terhubung dengan anak panah yang ada di tengah-tengah sebagai penghubung. Untuk aturan yang ketiga yaitu setiap jalur keputusan harus memiliki minimal 2 jalur keluar. Nah, contohnya itu seperti ini. Setiap keputusan memiliki 2 jalur keluar. Di sini contohnya satu jalur keluarnya itu no dan yang satunya lagi yes. Untuk aturan yang keempat yaitu flowchart harus memiliki titik awal dan titik akhir. Ini di sini contohnya titik awalnya itu mulai dan titik akhirnya itu selesai. Selanjutnya aturan yang kelima yaitu gunakan standar simbol yang konsisten. Di sini saya menggunakan beberapa simbol untuk membuat flowchart aplikasi yang sudah saya rancang. Untuk aturan yang keenam yaitu tulisan di dalam simbol harus jelas dan ringkas. Di sini di setiap simbol di tengahnya ada tulisan yang mana tulisan itu terlihat singkat tapi jelas, maknanya itu cukup jelas untuk dipahami. Nah, itulah tadi beberapa aturan dalam membuat flowchart. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu simbol-simbol dari flowchart. Di sini sudah ada 8 simbol dari flowchart. Yang pertama ada terminator, yang kedua ada proses, yang ketiga ada dokumen, yang keempat ada decision, yang kelima ada data, yang keenam ada on-page reference, yang ketujuh ada off-page reference, dan yang terakhir ada flow. Yang pertama itu ada terminator. Terminator ini berbentuk oval atau elips. Fungsinya itu untuk menunjukkan awal atau akhir dari sebuah proses. Yang kedua itu ada proses. Bentuknya itu persegi panjang. Fungsinya untuk menunjukkan suatu aktivitas atau eksekusi perintah di dalam sistem. Yang ketiga ada dokumen. Bentuknya itu persegi panjang dengan garis bawah melengkung. Fungsinya itu untuk menunjukkan dokumen yang dihasilkan atau digunakan dalam proses. Yang keempat ada decision, bentuknya itu belah ketupat, fungsinya untuk menunjukkan perjabangan alur berdasarkan kondisi tertentu. Nah, yang kelima itu data, bentuknya itu jajar genjang, fungsinya itu untuk menunjukkan input atau output dari suatu proses. Nah, yang keenam itu ada on-page reference, bentuknya itu lingkaran, fungsinya itu untuk menghubungkan bagian flowchart yang masih dalam halaman yang sama. Nah, yang ketujuh itu ada off-page reference. Bentuknya itu perisai berbentuk pentagon. Fungsinya itu menunjukkan hubungan antar proses yang berada di halaman berbeda. Dan yang terakhir itu ada flow. Bentuknya itu panah dan fungsinya itu menunjukkan arah jalannya proses dari satu langkah ke langkah berikutnya. Nah, itulah tadi beberapa simbol dari flowchart yang sering digunakan.
Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang flowchart aplikasi yang sudah saya buat. Di sini saya sudah membuat flowchart tentang aplikasi pencari parkir. Saya membuat flowchart ini menggunakan WebDraw.io dan menggunakan beberapa simbol seperti terminator, proses, decision, dan flow. Flowchart ini menggambarkan alur aplikasi pencari lokasi parkir dan reminder, yang mana nantinya aplikasi ini akan menjadi sebuah solusi praktis untuk masalah sehari-hari yang sering terjadi, namun jarang mendapatkan perhatian dari pengembang aplikasi. Nah, keunggulan dari aplikasi ini sendiri yaitu merupakan solusi praktis untuk mengatasi masalah lupa lokasi parkir yang umum terjadi di mal besar, bandara, atau tempat parkir bertingkat. Selanjutnya, untuk menghemat biaya, membantu pengguna menghindari denda parkir dengan fitur reminder otomatis. Selain itu juga mengefisiensi waktu atau menghemat waktu dengan navigasi langsung ke lokasi parkir kendaraan. Aplikasi ini cukup unik karena menangani masalah sehari-hari yang seringkali diabaikan tetapi sangat mengganggu. Meskipun konsepnya sederhana, dampaknya signifikan untuk pengguna yang sering parkir di area luas atau kompleks. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja aplikasi pencari parkir ini. Nah, langkah pertamanya yaitu di sini ada mulai, yang mana pengguna membuka aplikasi pencari parkir di ponsel mereka. Selanjutnya itu ada login. Setelah aplikasi terbuka, pengguna harus masuk dengan akun yang telah terdaftar sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada percabangan. Pada tahap ini, sistem akan memeriksa apakah pengguna sudah memiliki akun atau belum. Nah, jika pengguna belum memiliki akun, nanti pengguna akan diarahkan ke halaman registrasi untuk melakukan pendaftaran. Tetapi jika pengguna sudah memiliki akun, maka pengguna akan diarahkan langsung ke halaman dashboard aplikasi. Nah, untuk pengguna baru, mereka harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi data diri serta informasi kendaraan yang akan digunakan. Nah, setelah semua data tersimpan, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard aplikasi. Nah, halaman dashboard aplikasi ini merupakan halaman utama aplikasi yang menyediakan berbagai fitur untuk membantu pengguna dalam urusan parkir. Selanjutnya ada rekam lokasi parkir. Nah, jika pengguna telah mendapatkan tempat parkir, mereka dapat menyimpan lokasinya agar lebih mudah ditemukan nantinya. Selanjutnya ada set timer parkir. Agar tidak lupa waktu, pengguna dapat mengatur timer agar mendapatkan pengingat sebelum waktu parkir habis. Setelah itu ada navigasi ke lokasi. Nah, jika pengguna lupa lokasi parkir mereka, aplikasi menyediakan fitur navigasi yang akan membantu menemukan lokasi tersebut dengan lebih mudah. Selanjutnya ada kalkulasi biaya parkir. Nah, aplikasi juga dapat menghitung biaya parkir berdasarkan durasi parkir dan tarif yang berlaku di lokasi tersebut. Kemudian ada reminder sebelum waktu habis atau pengingat sebelum waktu habis. Nah, untuk menghindari denda atau biaya tambahan, aplikasi akan mengirimkan pengingat sebelum waktu parkir habis. Selanjutnya ada notifikasi. Nah, selain pengingat, aplikasi juga memberikan notifikasi mengenai status parkir pengguna seperti perubahan tarif atau batas waktu parkir yang hampir habis. Selanjutnya ada opsi pembayaran. Nah, jika parkir berbayar, pengguna dapat memilih metode pembayaran yang tersedia melalui aplikasi. Nah, tahap yang terakhir yaitu selesai. Nah, setelah semua proses parkir selesai, pengguna dapat keluar dari aplikasi atau kembali ke dashboard untuk menggunakan fitur lainnya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang flowchart dan mengenai alur kerja aplikasi pencari parkir yang sudah saya buat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.